ada usaha keras dari istana. Sekali lagi nih saya ulangi ya. Ada usaha keras dari istana untuk memenangkan sang putra yang katanya anak haram konstitusi. Dan untuk Pak Presiden, berhentilah cawe-cawe karena kita lama-lama betul-betul muak. Ketika dia menyampaikan asumsi, tidak bisa juga dia dicurigai. Dan wajib untuk Tapi logikanya di mana gitu? Koalisi ini atas restu, atas izin, atas perintah. Lu jangan ngarang-ngarang. Lu baca dulu. Atas perintah. Lu baca dulu. Ada ngarang. Saya tidak ada YouTube. Bener nih. Ini ada YouTube-nya. Bener nih orang. Jadi saya tidak. Ini sudah menuduh. YouTube-nya ada gimana? Sebentar Bapak-bapak, ini penonton nggak dengerin ini. Ada YouTube-nya, dia ngomong di depan banyak orang. Ada. Nggak usah. Gini. Tapi saya nggak bicara kasus ini bukan hal yang lu harus Saya berbohong. bicara. Ngapain berbohong? Lu jangan asal nuduh gitu. Nuduh gimana? Lo bilang ada, enggak ada. Memang ada, kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Enggak ada. Kalau ada? Kalau ada. Enggak ada. Kalau ada. Kalau Enggak ada. bagaimana? Enggak ada. Enggak ada. Kenapa? Lo kenapa? Orang ada kok jelas. Enggak ada kok. Dia membantah pernyataan Hasim, keren juga nih, menarik juga nih. Udah dicek enggak ada perintah. Ada. Enggak, Hasim nggak ngomong. Hasim ngomongnya apa? Hasim ngomongnya apa? Enggak, lo Gue sudah bilang tadi si izin dan si restu. Betul itu omongan Hasim. Enggak, saya nggak tahu. Itu betul nggak omongan Hasim? Anda bilang. Itu betul nggak omongan Hasim? Menurut Anda. Itu Silakan itu menurut Anda. Pernyataan Hasim betul nggak itu? Si izin dan si restu Jokowi. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak si izin dan si restu Jokowi? Ya Anda kan tinggal jawab betul apa enggak ya, kok susah amat? Enggak ada perintah kan? Si izin dan si restu Jokowi. Izin dan restu Jokowi. Izin dan restu Jokowi nggak? Izin dan restu Jokowi nggak? Izin dan restu nggak? Apakah cawe-cawe presiden dalam pemilu itu bisa dianggap sebagai perbuatan tercela? Tergantung konstruksi hukumnya. Kalau menurut saya sih termasuk. Termasuk? Ya, jadi ada pintu masuk sebenarnya. Pintu masuk untuk ada. acara pemakzulan Pintu ini. masuk ada. Jadi kalau dalam kalau kita kan sering melihat tuh kalau presidensialisme itu Amerika Serikat ya, itu yang misdemeanor itu ya. Jadi perbuatan yang kecil-kecil ringan-ringan. Nah, diterjemahkannya ke kita jadi perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat lagi. Luas sekali memang interpretasinya. Jadi tergantung dari bagaimana nanti para politisi dan orang hukumnya mengkonstruksikan itu. Tapi kalau menurut saya sih termasuk karena perbuatan tercela di sini jangan dilihat dalam konteks individual, tapi konteks jabatan. Nah, yang terpenting dari konteks jabatan presiden adalah untuk tidak mencampuri terlalu jauh urusan-urusan yang di luar kewenangannya sebagai eksekutif. Jadi bisa masuk menurut saya. Baik. Justru karena hukum itu memang selalu dipegang oleh orang yang punya kekuasaan. Jadi makanya kita akan berdebat soal putusan MK nanti, wah itu sudah legal. Akibatnya kita harus membicarakan lagi etik. Kemudian kita membicarakan soal apakah ada pelanggaran nih, misalnya waktu Satpol PP di Garut misalnya. Yang dinarasikan adalah, oh itu bukan termasuk ASN. Jadi aspek-aspek legal yang kaku dan terlalu definitif seperti itulah yang digunakan dan sangat nyaman digunakan oleh orang yang punya kekuasaan. Karena itulah menurut saya isu pemakzulan ini sebenarnya lahir gara-gara kita mentok di semua lini dari aspek hukumnya. Kalau kita mau berdebat soal putusan MK nanti dibilangnya ya itu sudah selesai begitu ya. Tidak ada dinasti politik. Padahal kita berbicara nepotisme, bukan sekedar dinasti politiknya, tapi cara berpolitiknya. Nah, jadi karena mentok di sana sini, kita mengalami suasana di mana hukum memang dikooptasi oleh kekuasaan bahkan MK, maka lahirlah cara untuk mengkritik bernama pemakzulan. Nah, ini saya melihatnya sebenarnya seperti itu. Jadi memang pemakzulan ini tidak bisa kita maknai secara sempit, kemudian ukurannya adalah Jokowi akan berhasil turun tidak. Bukan itu. Tapi kritik terhadap kekuasaan yang berlebih-lebihan bahkan ketika sedang berkontestasi dalam pemilu yang seharusnya jurdil. Tapi ini anaknya ikut. Jadi tentu saja secara instingtif begitu ya, bapak pasti akan membela anaknya gitu dengan situasi yang begitu dari tidak hanya tahun ini sebenarnya ya, dari paling tidak 3 tahun belakangan ini memang kekuasaan presiden sudah berlebih-lebihan, akibatnya mudah dikontrol, apalagi sekarang kepala-kepala daerah 198 kepala daerah itu semua sudah ditunjuk oleh presiden dan semuanya adalah bagian dari aparatur sipil negara. Presiden Joko Widodo diwanti-wanti untuk netral pada pemilu presiden atau Pilpres 2024. Kendati putranya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai bakal calon wakil presiden atau cawapres Koalisi Indonesia Maju.
Jokowi diminta menunjukkan sikap negarawan dan meninggalkan warisan yang baik dengan tidak berpihak ke pasangan calon tertentu. Sebagai sosok negarawan, ya begitu harusnya. Sebagai sosok yang ingin memiliki legasi yang baik, harusnya Jokowi tetap netral, kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada Kompas.com pada Rabu 1 November 2023. Menurut Ujang, Pilpres 2024 menjadi ujian netralitas bagi Jokowi. Sebagai kepala negara, Jokowi harus berdiri di tengah dan tidak memihak. Namun, bagaimanapun, sulit buat mantan wali kota Surakarta itu untuk tak memberikan dukungan buat putranya sendiri yang ikut berkontestasi. Ini kan ujian bagi Jokowi sebagai presiden, sebagai kepala negara, dan sebagai kepala pemerintahan. Jokowi harus berdiri di tengah, ucap Ujang. Di situasi seperti ini, Ujang menilai besar potensi Jokowi bersikap tidak netral, apalagi jika presiden ingin tongkat kekuasaannya dilanjutkan oleh kerabatnya sendiri. Dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, Jokowi mengaku turut cawe-cawe dalam penyelenggaraan pemilu demi kepentingan bangsa dan negara. Menurut Ujang, harus diwaspadai bersama. Jangan sampai cawe-cawe tersebut berujung pada pengerahan aparat pemerintahan dan penggunaan fasilitas negara untuk pemenangan salah satu calon. Sebagai kepala pemerintahan, Jokowi mestinya dapat memastikan jajarannya mulai dari ASN hingga TNI Polri tetap netral. Ujang menekankan, Presiden harus berdiri di atas semua golongan, bukan keluarga atau kelompok tertentu. Kepala negara mesti memastikan penyelenggaraan pemilu presiden berjalan dengan adil. Soal nanti netral atau tidak, kita lihat ke depan. Bisa kita nilai bersama-sama. Langkah-langkah Jokowi ke depan seperti apa? Tuturnya. Belakangan, netralitas Presiden Jokowi pada Pilpres 2024 menjadi sorotan. Banyak khawatir kepala negara berpihak ke kubu tertentu lantaran putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal cawapres pendamping bakal calon presiden atau capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Jokowi sendiri pernah menyatakan bahwa dirinya mendukung semua bakal capres atau cawapres pada Pilpres 2024. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini, kata Jokowi. Usai menjadi inspektur di Apel Hari Santri Nasional 2023 di Tugu Pahlawan, Surabaya pada Minggu 22 Oktober 2023. Namun, Jokowi juga pernah menyebut bahwa demi kepentingan bangsa dan negara, dirinya turut cawe-cawe pada penyelenggaraan pemilu. Pernyataan ini pun dikritik banyak pihak. Cawe-cawe itu kan sudah saya sampaikan bahwa saya menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024. Kata Jokowi usai rapat kerja nasional atau Rakernas PDIP di Sekolah Partai DPP PDIP Jakarta Selatan pada Selasa 6 Juni 2023 lalu. Menjawab kekhawatiran banyak pihak, Jokowi mengaku tak ikut campur soal penentuan capres-cawapres. Menurutnya, hal itu urusan partai politik. Saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan capres atau cawapres, kata Jokowi melalui keterangan pers yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden pada Senin 16 Oktober 2023. Adapun Pilpres 2024 bakal diramaikan 3 pasangan capres-cawapres. Ketiganya yakni Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, serta Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Prabowo Gibran diusung Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang atau PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, Prima, dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kemudian Ganjar Mahfud diusung PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Perindo, dan Partai Hanura. Adapun Anies Caimin diusung Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.